Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthy People, kembali lagi di podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-23. Awalnya cuman flu, kok bisa masuk rumah sakit? Waspada super flu, ispa, hingga pneumonia pada anak ya. Saya Putri, host yang akan menemani Healthy People dimanapun berada pada podcast kali ini. Healthy People, aku mau ajak bayangin satu situasi dan dimana ketika anak lagi batuk, pilek, demam, terus rewel, kita bilang cuman flu biasa. Hari berlalu bukan membaik, malah makin lemas, nafasnya pun kelihatan cepat. Dan akhirnya dokter menyarankan kepada kita bahwa anak kita tercinta harus dirawat. Pertanyaan yang selalu sama, kok bisa? Nah, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang berpengalaman tentunya, yang akan memberi jawaban yang tentang situasi yang tadi. Selamat datang Dr. Atika. Bagaimana kabarnya, Dok? Halo Kak Putri, halo Healthy People semuanya. Alhamdulillah baik kabarnya. Senang sih ya bisa diundang di podcast Ruang Hebat ini. Terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan buat ngobrol ya di sini. Alhamdulillah Dok. Healthy People pasti banyak nih yang ingin tahu Dr. Atika tugasnya di mana sih? Iya, aku biasa tugas di Poli Anak Puskesmas Cengkareng. Wah, berarti pas sekali nih Healthy People dengan tema kita podcast hari ini. Baik, kita langsung saja ya Dok. Dok, kita mulai dari paling dasar ya. Apa itu Dok flu pada anak? Oke, flu itu biasanya infeksi saluran nafas atas gitu ya. Bisa disebabkan oleh virus, terus gejalanya tuh bisa demam, batuk pilek, terus nyeri tenggorokan gitu ya. Jadi memang bisa dari lingkungan juga penyebabnya gitu. Sebenarnya flu itu wajar nggak sih Dok pada anak? Wajar, sangat wajar karena memang anak itu kan sistem imunnya tidak seperti orang dewasa ya. Mereka masih belajar, masih menyesuaikan, masih berkembang. Jadi jika ada infeksi yang masuk, mereka belum ada pertahanan tubuhnya gitu. Terus Dok, kapan flu itu dikatakan wajar dan dicurigain? Oke, nah gini, kalau wajar itu biasanya anak itu sembuh nih virusnya atau flu-nya dari 2-3 hari gitu ya. Terus anak masih mau makan, minum, aktivitasnya masih bagus, terus masih bisa bermain, terus nggak ada sesak atau batuk yang mendalam gitu ya sampai bunyi grok-grok gitu ya kita bilangnya, itu mereka masih wajar. Tapi kalau sudah dicurigai, mereka sudah keluhannya atau gejalanya lebih dari 2 atau 3 hari atau seminggu juga kita bisa bilangnya gitu ya. Terus anak udah nggak mau makan minum, aktivitasnya terhambat gitu ya. Terus hanya tiduran aja di rumah gitu. Untuk ngapa-ngapain mereka sudah malas gitu ibaratnya. Ini penting ya Healthy People. Banyak orang tua yang masih berpikir, ya wajar, namanya juga flu. Padahal kalau sudah lebih dari 3 hari tidak membaik, itu bukan wajar lagi. Betul, sangat betul dan perlu diobservasi serta perlu dievaluasi. Aku mau sentil satu kebiasaan yang sering terjadi nih Dok. Saat flu berat, orang tua sering ganti obat ya Dok ya. Misalnya ganti obat A, kalau nggak cocok ganti obat B. Terus yang bisa terjadi tuh Dok kayak nambah-nambah dosis lagi. Terus nanti suka yang kayak dengar dari rekomendasi tetangga atau teman-teman gitu Dok. Terus mereka itu nggak yang kayak ngikutin anjuran dokter gitu. Itu menurut dokter gimana? Beresiko atau enggak? Itu sih berisiko sekali ya Kak sebenarnya. Jadi memang kalau pengobatan itu fokusnya bukan di gejala, tapi kita fokus di penyebabnya. Kalau kita obatin gejalanya aja nih, misal kita obatin demamnya aja atau batuk pileknya aja, tapi kita nggak cari tahu penyebabnya, ya nggak bakal sembuh gitu ya. Sulit untuk sembuhnya gitu ya. Jadi memang harus kita cari penyebabnya. Kalau memang pada anak
dok udah dikasih obat seperti ini belum sembuh. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Apakah perlu pemeriksaan cek darah atau yang lainnya atau ronsen yang lainnya. Jadi harus lebih detail lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Kesalahan yang sering terjadi pada orang tua saat anaknya mengalami super flu itu apa, dok? Biasanya itu satu mungkin orang tua bisa menganggap terlalu semua flu tuh sama gitu, mudah cepat untuk sembuhnya gitu. Terus yang kedua, tidak membawa anak cepat dibawa ke fasilitas kesehatan, jadi menunda terlalu lama gitu ya. Terus selanjutnya mereka tuh fokus ke obat, bukan fokus terhadap penyebabnya tuh apa gitu. Super flu itu bakalan jadi ke ISPA atau ke pneumonia nggak, dok? Bisa, tentu saja bisa. Jadi tergantung dari kondisi si anak tersebut gitu. Artinya super flu itu seperti lampu kuning ya, dok? Betul, ya? betul. Belum darurat, tapi tidak diabaikan ya, dok? Iya, betul sekali. Kalau orang tua mengingat satu hal tentang super flu itu apa, dok? Sebenarnya jangan menilai dari flu namanya, tapi kita harus menilai nih untuk dari lamanya, beratnya, dan kondisi si pasien atau si anak gitu. Super flu itu sama nggak sih, dok, kayak ISPA? Terus itu ISPA apa ya, dok? Oke, sebenarnya memang kalau ISPA itu infeksi saluran nafas akut gitu ya. Mulai dari mana? Dari mulut, hidung, tenggorokan, bisa sampai ke paru-paru gitu. ISPA itu sendiri memang banyak penyebabnya, Kak. Bisa dari virus, dari bakteri, atau dari jamur itu sendiri. Oh, berarti ISPA itu bukan satu penyakit yang spesifik ya, dok? Betul, betul. Jadi memang ISPA itu adalah sebenarnya kayak payung ya. Jadi memang garis besar dari sebuah infeksi saluran pernafasan akut. Bahkan kita tahu ya, pneumonia itu juga bisa berawal dari ISPA itu sendiri. Baru bisa menyebabkan menjadi pneumonia itu sendiri gitu. Lalu apa gejala ISPA, dok? ISPA itu biasanya batuk anak lebih sering gitu ya. Terus nafas anak bisa lebih cepat. Terus anak juga susah untuk aktivitas ya. Untuk makan dan minum biasanya anak hilang nafsunya gitu ya. Terus tidur juga keganggu, anak tidak bisa tidur dengan nyenyak, bisa karena sesak nafasnya atau batuk yang terlalu sering atau intens. Terus nih, dok, ada nih ibu-ibu ya, dia bilang nih, dok, batuk anak saya nggak berhenti-henti. Itu gimana, dok? Biasa kalau kayak gitu kita lihat dulu nih lingkungan rumah si anak atau lingkungan tempat tinggal anak. Apakah anak itu sudah ada di lingkungan yang bersih dari debu, asap rokok, atau dari bulu-bulu hewan. Biasanya penyebab dari ISPA juga seperti dari lingkungan gitu. Dibalik atau lain dari virus atau bakteri itu sendiri. Berarti ISPA itu bukan kuman ya, dok ya, tapi dari lingkungan sehari-hari gitu ya, dok ya? Betul sekali. Jadi kita lihat lagi ya bagaimana kehidupan di tempat tinggal di lingkungannya, apakah ada orang tua yang merokok, atau biasanya kalau ada yang bocor ya ke atap itu bisa kuning tuh nyebabin jamur, jadi bisa mengganggu saluran nafas pada si anak. Terus ada bulu-bulu hewan atau ada debu-debu yang memang bersarang di hordeng atau di kursi atau di sofa seperti itu. Dok, ini kita mau luruskan kesalahpahaman yang banyak terjadi nih ya. Banyak nih ibu-ibu yang sering menganggap ISPA itu nggak terlalu berat. Menurut dokter, banyak tuh yang bilang ISPA itu ringan. Menurut dokter gimana? Setuju nggak? Sebenarnya memang kelirunya itu ISPA adalah peringatan gitu, sinyal atau warning sign kita bilangnya. Jadi sebenarnya memberitahu pada orang tua bahwa tubuh si anak lagi ada masalah nih, lagi nggak sehat atau lagi tidak fit gitu ya. Nah kalau tidak ditangani dengan cepat atau tidak baik, bakal menyebabkan berkembang menjadi pneumonia atau lebih berat lagi gitu. Ini penting ya, dok ya. Apa yang menyebabkan ISPA itu bisa membaik atau malah bikin ISPA itu makin memburuk? Oke, jadi gini ya, healthy people, kita melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, seberapa cepat ini anak untuk diperiksa gitu. Yang kedua, kondisi daya tahan tubuh anak, apakah memang sudah bagus atau belum ya. Yang selanjutnya yang ketiga, apakah lingkungan tempat tinggal anak kita bilangnya pengap, jadi tidak ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah atau sinar matahari tidak masuk, itu bisa menyebabkan memburuk untuk keadaan atau kondisi si anak gitu ya. Terus kita harus cepat menangani dan anak dibawa untuk ke fasilitas kesehatan supaya kondisinya tidak semakin memburuk
gitu. Terus nih dok, gejala ISPA yang seperti apa yang nggak boleh dibiarkan terlalu lama? Oke, jadi gini, kalau gejala ISPA, misal kondisi anak ya ada sesak nafas, terus ada retraksi ya kita bilangnya, jadi sela iganya terlihat seperti cekung gitu ya. Itu terus ada nafas grok-grok, ada demam yang naik turun tapi demamnya bisa menggigil, bisa sampai kejang, anak lemas, tidak mau makan, dehidrasi. Nah, itu kita perlu waspadai untuk tidak menjadi ke pneumonia. Terus dok, kalau sakit ISPA itu perlu minum antibiotik nggak? Oh, tidak perlu ya. Sebenarnya ISPA itu memang penyebabnya dari virus. Jadi kalau virus kita tidak butuh untuk antibiotik gitu. Kita hanya butuh vitamin atau antivirus itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan begini ya dok ya, ISPA itu bisa dikatakan aman, tapi juga belum tentu berbahaya. Tergantung bagaimana orang tua merespon ya dok ya. Betul. Memang ISPA itu kan titik krusial ya Kak. Jadi kita di sini keputusan orang tua tuh sangat menentukan dan sangat penting pada kesehatan atau kondisi si anak itu sendiri. Nah, ISPA itu sebenarnya bukan sekedar label batuk biasa nih gitu, enggak. Jadi memang peringatan bahwa tubuh anak lagi nggak bagus kondisinya. Jadi butuh pengobatan yang lebih lanjut gitu ya. Jika memang kondisi anak semakin parah atau anak semakin demam tinggi, sesak, terus tidak mau makan ya, lemas. Nah, sebaiknya orang tua langsung menentukan membawa anak ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas gitu ya, yang terdekat dari rumah supaya tidak telat untuk tata laksana selanjutnya gitu. Dok, tadi kan dokter nyebut tuh kata-kata pneumonia. Apa sih dok itu pneumonia? Oke, jadi gini, pneumonia itu infeksi pada paru-paru. Tapi memang sebelumnya selalu disertai dengan batuk pilek terlebih dahulu. Nah, di paru-paru ini terjadi peradangan atau penumpukan cairan yang menyebabkan anak itu bisa sesak dan grok-grok nafasnya. Terus juga sehingga kondisi oksigen itu sulit untuk masuk ke tubuh. Karena apa? Karena ya dari peradangan tadi, gitu, penumpukan cairan. Dok, jadi pneumonia ini bukan batuk biasa ya? Betul, bukan. Memang kalau ISPA kan dia adanya di saluran nafas atas ya. Tapi kalau pneumonia dia sudah masuk ke paru-paru. Nah, kondisi ini yang dapat menyebabkan anak semakin memburuk karena sudah masuk ke dalam paru-paru. Penyebab pneumonia itu apa aja sih dok? Oke, jadi pneumonia ya Kak, itu penyebabnya dari bisa jamur, virus, bakteri, tapi mungkin yang paling sering itu diawali dengan ISPA. Harus ada batuk pilek. Biasanya memang pneumonia itu disertai dengan batuk pilek gitu. Pneumonia itu emang bisa datang tiba-tiba dok? Dalam suatu proses sebelumnya gitu, dia datang tiba-tiba pneumonia aja? Oh enggak, biasanya dia ada proses dan disertai dengan tadi ya batuk pilek. Jadi enggak tiba-tiba datang sebagai pneumonia gitu, enggak. Jadi harus ada batuk pilek yang disertai baru kondisi memburuk bisa menjadi ke pneumonia gitu. Oh, jadi nggak yang kayak tiba-tiba dia datang langsung pneumonia ya dok ya? Betul. Nah, ini seringkali biasanya tanda-tanda seperti ini yang kelewat oleh orang tua gitu ya. Jadi kadang orang tua datang membawa anaknya ke puskes itu sudah dalam kondisi yang lemas, sudah sesak, sudah demam menggigil. Nah, itu yang ini harus perlu khawatirkan oleh orang tua. Tuh. Terus ya dok, apa gejala pneumonia yang membedakan dari ISPA? Membedakannya ya sebenarnya memang sama dengan ISPA, cuma memang satu mungkin lamanya tuh lebih lama, bisa sampai semingguan. Terus ada retraksi selagi iga atau sesak nafas kita bilangnya. Terus ada nafas yang grok-grok. Terus biasanya juga demamnya semakin tinggi tuh ya, nggak turun-turun, bisa sampai 39, 40. Anak bisa sampai menggigil atau kejang gitu ya. Terus dok, kenapa sih kalau pneumonia anak tuh selalu dirawat? Nah itu kenapa? Karena memang kan anak sesak ya Kak. Jadi kan mereka biasanya kalau pneumonia itu kalau memang kadar oksigen mereka kan kurang ya, bisa sampai kurang dari 92, mereka harus dapat oksigen. Nah kan kalau di rumah perawatan di rumah mereka tidak cukup, tidak terobservasi. Jadi kalau di rumah sakit nanti kita observasi selalu tuh pada kondisi anak gitu kan. Karena anak sesak, anak demam gitu, harus diberikan obat infusan juga yang lebih memadai. Terus penanganannya juga lebih cepat dibanding di rumah. Makanya kenapa harus selalu dirawat gitu. Emang semua pneumonia itu berbahaya ya dok ya? Sebenarnya
sebenarnya memang tidak semua, tapi kalau si anak punya kondisi khusus seperti disertai gizi buruk, gizi kurang, atau imunisasi anak tidak lengkap, itu bisa mempengaruhi kondisi anak semakin memburuk dan anak harus dirawat gitu. Terus Dok, pneumonia bisa dicegah nggak sih? Bisa, justru bisa dicegah sekali. Dari apa? Kita lihat nih kondisi anak. Anak imunisasi harus lengkap, ya tidak boleh tuh dilengkap-lengkap imunisasinya dan tidak boleh tidak imunisasi sama sekali. Jadi anak harus imunisasi lengkap. Terus lingkungan rumah harus dijaga bersih ya, hindari dari debu, asap rokok atau dari bulu-bulu hewan gitu ya. Terus selanjutnya biasanya kalau anak memang lagi kondisi lagi sakit, sudah darurat, harus segera dibawa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan dekat rumah. Jadi memang supaya tidak kondisi semakin memburuk gitu ya. Terus imunisasi yang lengkap tadi udah, sama gizi yang baik juga. Jadi kita lihat nih untuk anak ya, per bulan apakah kondisi berat badan, tinggi badannya stabil atau tidak. Kalau memang kondisi berat badan tidak stabil per bulan, nah itu udah harus kontrol ke poli gizi atau ke puskesmas untuk kita pemantauan lebih lanjut gitu. Dok, aku mau minta nih ringkasan paling gampang ya. Jadi perbedaan antara flu, super flu, ispa, dan pneumonia itu apa Dok? Jadi kalau flu biasa ya Kak, flu biasa itu kita bilangnya ringan dan cepat membaik. Super flu itu flu yang berat dan tidak membaik selama lebih dari 3 hari. Yang ketiga itu ISPA, itu infeksi saluran nafas atas, itu merupakan tanda peringatan. Terus yang terakhir pneumonia itu infeksi paru-paru dengan kondisi yang serius gitu ya. Jadi ada 4 gitu. Jadi ini bukan penyakit yang berdiri sendiri ya Dok ya? Betul. Bahkan terjadi dari rantai kejadian ya Dok ya? Baik Dok. Dok, tadi kan kita udah bahas nih tentang flu, super flu, ispa, sama pneumonia. Coba nih Dok, kasih satu hal penting untuk healthy people yang ada di rumah, terutama untuk orang tua. Ya, oke. Jadi untuk healthy people yang ada di rumah, khususnya orang tua, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Jadi di sini memang tidak ada orang tua yang ingin menyepelekan kesehatan anaknya, gitu ya. Mungkin kita hanya bingung atau hanya sering terjadi kapan kita mulai khawatir akan kesehatan anak, gitu ya. Nah, flu pada anak memang sering dan sebagian terjadi dan bisa sembuh sendiri pada anak. Tetapi ketika flu tidak membaik dan anak tampak lemas, tidak nafsu makan dan minum, anak tidak beraktivitas secara biasanya, nah itu kondisi yang harus kita waspadai dan kita butuh pengobatan untuk ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat rumah, gitu ya. Nah, ISPA adalah tanda bahwa saluran nafas pada anak sedang terganggu atau sedang ada masalah. Dan pneumonia bukan penyakit yang datang secara tiba-tiba. Jadi pneumonia selalu diawali dengan batuk dan pilek atau diawali dengan ISPA itu sendiri. Jika memang kondisinya semakin memburuk, kita bisa bilang itu pneumonia, gitu ya. Nah, untuk itu di Puskesmas Cengkareng kami di sini ada poli anak yang akan siap membantu memeriksa kondisi anak kalian sejak dini gitu ya. Jadi lebih baik datang di awal atau lebih awal dan ternyata kondisinya masih kita bisa obati atau masih kondisi dengan ringan daripada pasien datang dengan terlambat dan kondisi sudah berat gitu ya. Dan untuk para orang tua di rumah, jangan ragu untuk bertanya, memeriksakan dan mencari pertolongan kepada siapapun. Pencegahan terbaik bukan hanya menghindari sakit, tapi tidak terlambat bertindak saat anak sakit. Nah, karena keputusan orang tua yang cepat dan tepat bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan anak kita. Wah, keren sekali ya Dokter Atika. Terima kasih banyak ya Dok atas ilmu penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi healthy people yang menonton podcast hari ini ya. Oke healthy people, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share informasi ini di episode ini ke keluarga, saudara, teman, dan semuanya ya. Dok, kita sama-sama ya. Puskesmas Cengkareng, Hebat dan profesional.